Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah teladan 7 pemuda yang tidur bertahun-tahun. Al-Quran mengandung kisah-kisah yang berhikmah besar. Di antaranya mengenai para penghuni gua, Ashabul Kahfi, yang dinarasikan dalam sebuah surat Al-Kahfi ayat 9-26. Walaupun firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencantumkan siapa nama mereka, di mana lokasi dan kapan peristiwa yang dimaksud, kisah tersebut benar-benar terjadi, sobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 9. Mereka adalah salah satu dari sekian ayat-ayat Allah yang luar biasa. Al-Kahfi adalah gua di gunung. Nama gua tersebut adalah Hizam atau Haizam. Sedangkan Ar-Rakim adalah papan yang tertulis nama-nama Ashabul Kahfi. Dan kejadian yang mereka alami ditulis setelah masa mereka. Versi lain, Ar-Rakim adalah nama gunung yang terdapat gua. Ada yang berpendapat itu adalah nama lembah yang terdapat padanya sebuah gua. Nama anjing mereka adalah Humrah. Kisah Ashabul Kahfi itu setelah masanya Nabi Isa Al-Masih, mereka itu Nasrani. Kaum mereka itu adalah orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Dan Ashabul Kahfi itu di masa Raja Dqyanus. Ashabul Kahfi itu sendiri adalah pemuda-pemuda yang merupakan putra dari para raja. Lihat Al-Bidayah wa An-Nihayah 563. Para ulama berselisih pendapat mengenai letak gua ini. Ada yang berkata di negeri Ailah, ada yang berpendapat di negeri Ninawa, ada yang mengatakan di Balka, ada juga yang berpendapat di negeri Arum atau Romawi. Lihat Al-Bidayah wa An-Nihayah. Ingatlah, tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang para pemuda yang melarikan diri menyelamatkan agama mereka dari kaum mereka agar tidak terfitnah. Mereka menjauh dari kaumnya dan menuju sebuah gua di gunung bersembunyi dari kejaran kaumnya. Mereka mengatakan ketika memasuki gua seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dan kelembutannya kepada mereka. "Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, yaitu berikan kepada kami rahmat dari sisimu, dengan mengasihani kami dan melindungi kami dari kaum kami. Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Yaitu kejadian petunjuk sebagai hasil akhir bagi kami. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Husain bin Artan radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, baguskanlah setiap akhir urusan kami dan selamatkanlah dari kebinasaan di dunia dan siksa akhirat." Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syuaib Ar-Arnaud berkata bahwa periwayat hadis ini sikah atau terpercaya kecuali Ayub bin Maisarah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Hakim dan ia mensahihkannya. Begitu pula Imam Az-Zahabi. Lihat Al-Mustarak. Al-Haizami dalam Majma' Az-Zawaid mengatakan bahwa perawinya sikah. Lihat catatan kaki tafsir Al-Quran Al-Azim ayat 139. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 11. Maksudnya Allah jadikan telinga mereka tabir yang menghalangi mereka dari mendengar, yaitu kami tidurkan mereka dengan tidur yang sangat pulas dan tidak bisa dibangunkan oleh suara-suara, seperti yang terjadi pada orang yang sangat kantuk dan lelap dalam tidurnya. Sekalipun diteriaki di telinganya, ia tidak mendengar dan tidak terbangun.
Beberapa tahun artinya tahun-tahunnya berbilang, banyak dan lama. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 12. Kemudian Allah bangunkan mereka dari tidur seperti membangkitkan orang mati dari kubur mereka, agar diketahui dua golongan yang berselisih pendapat mengenai berapa lama mereka tertidur di dalam gua. Dengan perhitungan yang sangat teliti, yaitu lebih meliputi beberapa lama mereka tinggal dalam gua, sehingga mereka akan mengetahui selang waktu yang Allah menjaga mereka di dalam gua tanpa makan dan minum, serta memberikan mereka rasa aman dari musuh. Dengan begitu, sempurnalah petunjuk mereka untuk bersyukur kepada Allah, dan hal itu menjadi tanda kekuasaan bagi mereka yang akan membuat mereka giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Ayat ini merupakan permulaan rincian kisah dan keterangannya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, yakni mengakui keesaan Allah dan mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maksudnya adalah dengan taufik hidayah dan tasbit, pemantapan dan keteguhan. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Rabb kami adalah Rabb seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Rabb selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Quran Surat Al-Kahfi ayat 14. Maksudnya adalah mereka dikuatkan dengan kesabaran. Mereka meninggalkan kampung halaman mereka serta meninggalkan berbagai kenikmatan demi menyelamatkan agama mereka. Mereka berdiri di hadapan raja mereka dan menyatakan kebenaran dengan tegas. Di hadapannya ketika kabar mereka terdengar oleh raja dan mereka diminta hadir menghadap raja. Raja pun bertanya kepada mereka tentang agama dan keyakinan yang mereka yakini. Maka mereka pun menjawab dengan benar dan bahkan mengajak raja tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah sobat, dalam ayat disebutkan, dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Rabb kami adalah Rabb seluruh langit dan bumi. Mereka tidak menyembah Rabb selain Allah. Sebab jika mereka berbuat demikian, berarti mereka telah berbuat kebatilan, kedustaan, dan kebohongan. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Quran Surat Al-Kahfi ayat 15. Hal ini adalah isyarat bahwa orang kafir itu tidak mampu mendatangkan bukti atas apa yang mereka lakukan, yaitu beribadah kepada selain Allah, berbuat syirik. Jadi mereka itulah orang-orang yang zalim yang menzalimi hak Allah karena mereka berbohong dan berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang Allah itu maha tinggi, maka tidak pantas bagi selain Allah punya kedudukan tinggi yang sama. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabb-mu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 16. Yakni, jika kamu semua menyelisihi mereka dengan agama kalian, karena mereka menyembah selain Allah, maka selisihi pula, berpisahlah, tinggalkanlah mereka dengan badan kalian. Maka carilah tempat berlindung di dalam gua itu. Niscaya Rabb-mu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu. Yakni Allah akan membentangkan rahmat-Nya kepada kalian yang menutupi kalian dari kaum kalian yang kafir dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu yang sedang kalian hadapi. Pada saat itulah mereka keluar menghindar dari kaum mereka menuju sebuah gua kemudian tinggal di dalamnya.
Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 17. Yakni jika matahari meninggi di tempat terbitnya, maka ia condong dari gua, sinar matahari tidak mengenai mereka. Yaitu dari pintu gua sebelah kanan. Jika matahari terbenam, maka ia melewati mereka di sebelah kiri, yakni tidak mendekati mereka, tetapi melewati. Sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Kata fajwa artinya tempat yang luas dan lega dalam gua, sehingga cukup tersedia udara yang datang dari segala penjuru tanpa tersengat matahari. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, yakni urusan mereka dan petunjuk Allah kepada mereka hingga ke gua tersebut dengan menjadikan mereka tetap hidup, serta apa yang Allah perbuat kepada mereka dari mulai matahari yang condong dan tidak mendekat sejak terbit hingga terbenam. Semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan perintah dan penjagaan Allah kepada mereka, serta petunjuk Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Ibnu Katsir rahimahumullah berkata, mereka berada dalam gua bertahun-tahun dan tetap seperti itu. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak ada asupan makanan yang masuk dalam waktu yang sangat lama. Itulah yang menunjukkan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Al-Bidayah wa An-Nihayah 2562. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Yakni siapa yang ditunjukkan kepada kebenaran oleh Allah, maka ialah orang yang mendapatkan hidayah. Dalam hal ini terdapat pujian bagi para pemuda mukmin tersebut yang telah berjihad di jalan Allah, kemudian menyerahkan diri mereka kepadanya, sehingga Allah pun bersikap lembut dan menolong mereka, menunjuki mereka untuk mencapai kemuliaan dan kekhususan dengan ayat-ayat yang luar biasa. Sesungguhnya setiap orang yang menempuh jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, maka ia akan mendapatkan keberuntungan. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Yakni siapa yang disesatkan oleh Allah, maka pasti kamu tidak akan mendapatkan penolong baginya yang menjaganya dari kesesatan atau memberi petunjuk kepada jalan kebenaran dan keberuntungan. Hikmah masuknya matahari dalam gua pada beberapa keadaan adalah agar udara di dalam gua itu tetap baik. Demikian dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur, dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka mengujurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Dan kamu mereka itu adalah pembicaraan untuk setiap orang. Maksudnya kamu mengira mereka itu bangun karena mata mereka terbuka. Karena kalau tidur dalam keadaan mata mereka tertutup lama, itu akan berdampak jelek. Demikian kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Padahal mereka tidur sangat lelap dan pulas dalam tidurnya hingga tidak ada suara yang bisa membangunkan mereka. Dan kami bolak-balikan mereka, yakni dalam tidur mereka, ke kanan dan ke kiri, agar tanah tidak merusak badan mereka. Sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di muka pintu gua, yakni di halaman gua atau pintu gua. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa anjing tersebut tidak masuk ke dalam gua, hanya meletakkan kakinya di pintu gua. Inilah bentuk adab dari anjing tersebut. Para pemuda Kahfi juga sangat memuliakan anjing tersebut. Anjing itu tidak berada dalam gua, sebab malaikat tidak mau masuk dalam rumah yang ada anjing di dalamnya.
Demikian dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Keberkahan pemuda mukmin ini melingkupi hingga anjing mereka. Ia juga mengalami seperti yang mereka alami, yaitu tidur panjang dalam keadaan seperti itu. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ini adalah manfaat dari menemani orang-orang baik. Lihatlah, hingga anjing ini pun selalu diingat dan memiliki kedudukan tersendiri. Karena siapa saja yang mencintai suatu kaum, ia akan bahagia bersama mereka. Kalau pada anjing saja bisa seperti itu, maka pasti berlaku pula bagi siapa saja yang mengikuti orang yang berbuat baik, yang pantas dimuliakan. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Yakni, jika kamu melihat mereka sekalipun, begitu kuatnya kamu dalam melawan agar tidak lari, pasti kamu akan kalah dan lari dengan penuh ketakutan. Yaitu hatimu dipenuhi rasa takut, karena mereka para pemuda itu dilingkupi aura kewibawaan. Sehingga tidak ada seorang pun yang melihat mereka kecuali akan ketakutan, kemudian berpaling dan melarikan diri menjauh. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, agar tidak ada seorang pun yang mendekati atau menyentuh mereka hingga ketentuan itu sampai pada masanya. Masa tidur mereka habis sesuai kehendak Allah Ta'ala. Mengingat hal ini mengandung hikmah dan hujah yang kuat serta rahmat yang luas. Pelajaran penting dari ayat, dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, berita itu tidak sama dengan melihat langsung. Dan demikianlah kami bangunkan agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Rob kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanannya lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Yakni, sebagaimana kami tidurkan mereka dengan tidur yang sangat panjang, maka kami bangunkan mereka dengan keadaan segar bugar tubuh mereka, sehat. Begitu pula dengan rambut dan kulit mereka, tidak ada yang berubah dari keadaan dan bentuk mereka. Hal ini sebagai pengingat akan kemahakuasaan Allah untuk menidurkan dan mematikan serta membangkitkan kembali. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, mereka bangun setelah 309 tahun. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan kepadanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikan sebuah bangunan di atas gua mereka. Rob mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah beribadatan di atasnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 21. Demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, yakni sebagaimana kami tidurkan mereka kemudian kami bangunkan dalam keadaan dan bentuk semula. Begitu pula kami perlihatkan kepada mereka manusia di waktu itu, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Yakni orang-orang yang kami berikan kesempatan melihat mereka, Ashabul Kahfi, yang kami bangunkan kembali keadaan mereka sebelumnya tidak ada yang berubah, agar mereka mengetahui bahwa janji Allah dengan hari kebangkitan setelah kematian itu benar adanya. Karena keadaan para pemuda dalam tidur panjang mereka dan keadaan mereka saat terjaga, keadaan mereka tidak ubahnya adalah keadaan orang yang mati kemudian dibangkitkan lagi. Sebagian ada yang mengatakan yang dibangkitkan hanyalah ruh bukan jasad.
Sebagian lagi mengatakan yang dibangkitkan adalah jasad dan ruh sekaligus. Maka Allah membangkitkan Ashabul Kahfi dari tidur mereka sebagai bukti bahwa Allah membangkitkan orang-orang mati dengan jasad dan ruh mereka sekaligus. Orang-orang itu berkata, yakni manusia setelah melihat Ashabul Kahfi, mereka berbicara kepada para pemuda itu, dan mereka pun menceritakan keadaan mereka yang tertidur. Setelah menceritakan itu, para pemuda Ashabul Kahfi itu pun meninggal dunia. Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, yakni di atas pintu gua. Maksudnya tutuplah pintu gua itu dan biarkanlah mereka seperti keadaan semula. Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Sebuah ungkapan dari orang-orang yang tadi berselisih berpendapat, seakan-akan mereka ingat urusan mereka, para pemuda. Kemudian saling menyampaikan tentang nasab dan hal ihwal mereka serta lamanya mereka tinggal di dalam gua. Ketika mereka tidak bisa mengetahui hakikat sebenarnya, mereka mengatakan, Rabb mereka lebih mengetahui urusan mereka. Atau kemungkinan ini merupakan pernyataan Allah untuk membantah orang-orang yang terlalu jauh dalam membicarakan urusan pemuda ini. Dari mereka yang berselisih pendapat, orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Yakni mereka yang menang ketika berselisih pendapat itu, dan mereka adalah orang-orang kuat dan berpengaruh. Kami akan mendirikan rumah ibadah, yakni kami akan sholat di sana untuk mendapatkan keberkahan dari para pemuda dan kedudukan mereka. Inilah syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Adapun pada syariat Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur para nabi dan orang soleh dari mereka sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini Rasulullah SAW memperingatkan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, tidak boleh membangun masjid di atas kuburan berdasarkan larangan yang sangat jelas yang ada dalam masalah ini. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 pendapat mengenai beberapakah jumlah para pemuda penghuni gua tersebut. Allah menyebutkan pendapat ketiga lalu mendiamkannya. Hal itu menunjukkan bahwa pendapat ketiga itu yang benar. Pendapat pertama 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Pendapat kedua 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Pendapat ketiga 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Pendapat pertama dan kedua disebutkan selanjutnya sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, menunjukkan bahwa pendapat ini tidak berdasar pada ilmu. Kemudian Allah memberikan petunjuk bahwa mengetahui jumlah mereka tidak ada manfaatnya. Sehingga dalam masalah ini hendaklah kita berkata, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Yakni tidak ada yang mengetahui jumlah para pemuda penghuni gua kecuali sedikit orang yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Yakni jangan bertanya kepada seorang pun dari mereka tentang kisah mereka. Pertanyaannya mengandung pengingkaran hingga mengatakan sesuatu kemudian kamu bantah dan kamu palsukan apa yang ada padanya. Tidak pula pertanyaan orang yang minta petunjuk karena Allah telah memberikan petunjuk kepadamu dengan menurunkan wahyu kepadamu tentang kisah mereka dan apa yang telah berhubungan dengan jumlah serta urusan mereka. Hal ini sudah cukup bagi orang yang hendak mengetahui perihal para pemuda penghuni gua serta mengambil pelajaran dan kisah dari kisah mereka.
Itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.